Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dari Badan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu, 8 November 2023, hari yang cukup bergejolak, sempat melemah walaupun ada reboundnya. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengasih IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base deskripsi, dan teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator visa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Kita langsung masuk transaksi hari ini yang masih cukup sepi ya, 8,3 T dengan pergerakan asing net sell 731 miliar totalnya. Dominan di pasar reguler 739 miliar, sedangkan di nego ada net buy 8 miliar. Market kompak koreksi baik dari Asia dan Europe, US-nya baru mau buka ini. Dan kalau kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu, ada Medco 19,5 miliar, Film 16 miliar, Alfamart 10 miliar, NCKL 9 miliar, CTRA 9 miliar, CPIN 6 miliar, KLPF 6 miliar, ERA 4 miliar, Friend 4 miliar, MTDL 4 miliar, Unilever 3 miliar, JSMR 1 miliar, Pakuwon 1 miliar, Tower 200 juta, dan BTPS 61 juta. Kita masuk saham jualan asing, ada Telkom 188 miliar, Bank Mandiri 111 miliar, Astra 101 miliar, BBNI 66 miliar, ICBP 27 miliar, SMGR 23 miliar, Unitractor 18 miliar, MDK 13 miliar, ADMR 12 miliar, Mitratel 10 miliar, Akra 10 miliar, INDF 10 miliar, Adaro 9 miliar, Avia 8 miliar, Inco 8 miliar, MAPI 8 miliar, MBMA 6 miliar, AMMN 6 miliar, Excel 5 miliar, INTP 4 miliar, dan PTBA 4 miliar. Sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Cuman sebelumnya ya, mungkin sedikit cerita ya. Udah beberapa waktu kemarin saya nggak ngonten, dan ya jujur saya sedang agak full akhir-akhir ini. Udah cukup lama, agak keteteran juga menuju full itulah dengan bagi kegiatan lain. Jadi alhasil beberapa waktu saya nggak ngonten kemarin, dan mohon maaf kalau misalkan teman-teman ada yang nungguin. Harapannya pun saya juga tetap bisa mengusahakan untuk bikin konten setiap hari rutin seperti itu lagi, dan ini juga saya usahakan. Tapi bahasanya ya mohon maaf dan mohon pengertiannya juga tuh. Semoga juga teman-teman tetap setia dengan cuan-cuan saham. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana hari ini IHSG melemah, koreksi 0,58%. Candlenya tidak solid, ada reject ya, dan transaksinya pun juga tidak terlalu besar. Ini melanjutkan view kemarin. Mungkin kalau di YouTube nggak ke-update, tapi kalau di grup ini masih on track ya, dimana memang market itu ketika rebound pada tanggal 1 November, 2 November dia naik dan berhasil breakout dari area downtrend line. Naiknya sampai kemarin Senin, area pullback 0,618 sampai 0,786, dan terlihat adanya reject kemarin Selasa. Hari ini Rabu dia melemah dan on track dengan view-nya, cuman memang bagusnya reject-nya cukup kuat seperti itu. Dan ya, kalau kita perhatikan pun juga saat ini IHSG masuk ke area yang sebelumnya resist, sekarang menjadi support. Di sini dia ada resist, breakout. Nah, ini di sini support, dan ya sudah terlihat adanya respon dari IHSG. Tapi memang belum ada konfirmasi sama sekali ya kalau memang dia nanti mau rebound dan lain sebagainya. Dari body candle pun juga masih merah. Jadi memang masih terlihat walaupun sudah ada reject tapi belum terlalu solid seperti itu. Nah, PR sekarang kalau kita mau pakai skenario inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan, maka IHSG tidak boleh jebol 6730, dan untuk konfirmasinya adalah ketika dia breakout 6890. Tuh, dua titik itu digunakan untuk patokan untuk skenario inverted head and shoulder. Tapi kalau kita melihat pada view yang lebih besar, IHSG ini selama dia tidak jebol area 6639 sebenarnya masih oke. Kenapa? Karena sebelumnya kalau kita perhatikan di sini dia downtrend ya.
lower high, lower low, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan ini kan berhasil breakout downtrend line. Kalau misalkan dia turun bahkan sampai 6640, itu kan dia membentuknya same low yang sebelumnya downtrend jadi sideways. Tapi kalau misalkan dia sampai pertengahan jalan doang, misalkan 6720, maka terbentuk higher low, itu indikasi mau berubah tren yang sebelumnya downtrend. Tapi kalau misalkan dia jebol 6640, baru artinya dia bakal melanjutkan downtrendnya, seperti itu. Jadi intinya gunakan titik-titik tadi. Nggak banyak yang perlu diingat ya. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa buka chart, ya simpelnya untuk support perhatikan 6740, lalu untuk toleransi akhir di 6640. Yang jelas kalau sampai jebol yang 6640 bakalan dalam kita. Sedangkan kalau misalkan IHSG breakout area 6880 sampai 6890, maka kenaikannya bakalan lebih menarik seperti itu. Oke, itu untuk IHSG, dan juga kita masih sideways ya. Jadi memang kalau untuk main swing, ngandelin tren itu masih agak susah. Intinya sih perlu adaptif aja karena marketnya juga baru kayak gini. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu. Kita cari yang ada spread, yang spreadnya menarik ya. Saya pengen bahas ini komoditas dalam-dalam ya. Saya pengen bahas dari unit tractor dulu deh. Oke, kita bahas unit tractor, di mana hari ini unit tractor turun 2,46%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga ada ya, tidak kecil tapi tidak besar juga. Oke, saya pengen zoom out, kita analisa secara komprehensif dari view yang paling besar. Kalau kita perhatikan ya, unit tractor ini big view-nya sebenarnya cenderung sideways sejak tahun 2012. Kenapa? Ya karena dia bentuknya same low same high. Nih, tuh. Makanya ini juga terjadi menjawab kenapa kok kemarin di area 34 ribuan si unit tractor ini ada reject, dan memang bentuknya adalah seperti ini untuk si unit tractor ini. Terakhir dia di bawah reversal inverted head and shoulder dan naik, ini crash 98 ya, ini yang bikin Pak Lo Keng Hong kaya ini. Reversal dan naik sampai 37.000 tuh. Dan sejak tahun 2012 kalau kita lihat unit tractor ini cenderung sideways karena dia same high, same low, same high, same low, dan terakhir pun dia juga same high. Artinya apa? Artinya worst case scenario kalau memang dia masih mau sideways, bahkan unit tractor ini bisa kembali ke area 14.000, itu area Covid ya. Covid mana? Nah ini 2020, itu dia bisa balik ke 14.000. Catatannya kalau dia masih mau sideways seperti itu. Nah, indikasinya gimana, Mas? Indikasinya biasanya dia patah tren. Nih, di sini dia patah tren, di sini dia patah tren juga. Oh, yang ini belum. Masih ada toleransi lah. Artinya ini low 22.200 ini benar-benar jadi toleransi ya, trigger warning buat si unit tractor. Nah, itu kalau dari view sideways-nya. Artinya kalau misalkan teman-teman punya barang, perlu atur strategi lagi, apakah mau invest atau misalkan mau trading dan lain sebagainya, perlu atur resikonya seperti itu. Nah, kita masuk ke time frame yang lebih kecil, ke weekly ya. Ini unit tractor ini juga di persimpangan jalan, di mana dia berada di area neckline sekitar 22.200. Yang sebelumnya dia koreksi sampai ke sana ya. Di sini ada support nih. Dia koreksi lower high lower low, kena support, rebound, nutup gap, bayar utang ya, dan rejectnya lebih kuat lagi. Dan seperti tadi yang kita lihat di monthly, kalau misalkan unit tractor ini jebol 22.200, view-nya bakalan lebih tidak enak karena dia punya lower low pada structure yang lebih besar, targetnya cukup dalam seperti itu. Dan ya, ini saya rasa untuk view-nya bisa dilihat dari menengah aja sih unit tractor ini. Kalau kita tarik Fibonacci ya, ini area-area tadi udah ketemu, di mana ini beberapa support dari si unit tractor. Dan kalau misalkan dia jebol yang 22.000, saya rasa bahkan bisa sampai 18 ribuan dulu untuk masuk ke area retracement ya, seperti itu. Intinya apa? Untuk sekarang by trend ini unit tractor sudah tidak terlalu bagus. Karena yang sebelumnya dia bullish, sejak reversal 2020 ya, dari 12.000, 3 bagger nih sampai 36.000. Dia sudah mulai reversal dan menunjukkan indikasi downtrendnya seperti itu. Kalau kita perhatikan juga sepertinya dia merespon area downtrend line ya di sini. Jadi memang ya dia punya structure downtrend. Kalau kita bikin channel juga, channel downtrend ya, gini, nih
Saya rasa kalau memang nanti dia jebol 22.200, mungkin dia sampai ke sekitar 20 ribuan dulu baru ke support-support selanjutnya. Nah, untuk view kecilnya sama, dia sudah berada di last defense, area neckline, support 22750 sampai 22200. Kalau rebound sebenarnya bagus ya, bakal ada upside yang cukup menarik juga. Tapi kalau sampai jebol, saran saya sih harus atur porsi sih unit trader ini. Karena dia juga saham cyclical, perlu diingat. Sekalinya bullish, bakal bullish satu season, tapi sekalinya reversal ya dia bakal downtrend satu season juga. Nah, kita perhatikan transaksinya, dan seperti biasa ketika price actionnya kurang bagus, transaksinya juga auto kurang bagus. Terjadi big distribusi untuk hari ini, sellernya cuma 9, buyernya 50 yang antri kayak gini. CC, PDS, XL, SQ, dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan, ini CC cenderung ke liquidity provider ya. Jadi ini sedang distribusi, tapi dibantu kasih likuiditas, dan sedikit-sedikit terdistribusi ke retail, seperti itu. Ya, intinya ikuti price action aja sih, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk unit trader. Kita lanjutkan. MDKA kemarin sudah saya bahas ya. Konten terakhir kalau nggak salah saya bahas MDKA, jadi mungkin nggak saya bahas lagi. Saya pengen bahas satunya aja, ADMR, Adaro Mineral. Oke, kita bahas ADMR, di mana hari ini ADMR turun 5,24% dengan candle yang cukup solid, dan volumenya pun juga terlihat membesar, artinya pergerakannya menguat. Dan kayaknya semenjak ARB itu simetris ya, kayak turun 5%, turun 7%, itu jadi suatu yang sangat wajar ya. Padahal dulu zaman ARB masih belum simetris, turun 7% itu kayak kalau saham koreksi 3%, 5% itu udah gede banget gitu. Tapi dengan sekarang jadi simetris, ARB-nya turun 5% dan seterusnya, itu jadi kayak biasa seperti itu. Nah, sekarang kita bahas ADMR-nya, di mana terakhir dia bottom di 740. Reversal pertama cup and handle, continuation naik lagi, reversal kedua ascending 1 2 3. Kena target lalu akhirnya melemah sampai sekarang. Kalau kita perhatikan juga ini salah satu saham yang sudah masanya bullish tahun 2021, itu dari 100 rupiah IPO-nya naik sampai 3000 tuh, dan akhirnya dia koreksi 700, rebound 1500, dan sekarang di 1175. Nah, 1500 itu adalah area Fibonacci 0,5, dan terlihat dia sekarang sedang melemah. Saya pengen ke bigger view-nya dulu, mungkin kita pakai weekly juga ya. Kalau tadi daily agak enak view-nya, tapi kalau weekly agak kurang oke view-nya si ADMR ini. Dan ya, saya rasa sih kalau untuk sekarang ya patokan kita untuk support terdekat cuma di 1035. Ya sekitar 1080 lah, 1080 sampai 1000 itu adalah support dari ADMR untuk saat ini yang terdekat. Karena sebelumnya di sini dia support, breakdown jadi resist, breakout, retest 1 kali. Nah, ini siapa tahu mau retest 2 kali. Intinya, kalau misalkan teman-teman belum punya barang dan pengen entry, bisa perhatikan 1080 sampai 1000, tapi juga jangan spekulatif buy. Amannya tunggu ada coveran dulu, itu kalau baru mau entry. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang, tinggal sesuaikan dengan entry dan juga strateginya, apakah mau untuk hold dan lain sebagainya. Yang jelas sama, ini kalau dia sampai jebol yang 1000 ya, 1060 sebenarnya. Kalau dia jebol 1060 udah kurang bagus si ADMR ini. Karena bigger view dia punya lower high, lower low pada structure yang lebih besar. High, low, lower high, lower low kalau sampai jebol 1060. Jadi perhatikan aja area krusialnya 1080 sampai 1000 untuk toleransi dari si ADMR. Kita lihat transaksinya, satu yang cukup menarik beda sama unit trader ya. Kalau unit trader tadi dia koreksi transaksinya jelek, kalau ini kita perhatikan transaksinya cukup bagus, ada yang ngumpulin barang. Walaupun kalau kita perhatikan kayak ilusi juga ini, sellernya 15, buyernya 42, jadi cenderung ada distribusi juga seperti itu. Ya intinya sama sih, ikuti price action aja. Dan kalau mau entry ya mungkin 1100 ke bawah, dan itu wait and see dulu seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk ADMR, saya lanjutkan. Kita bahas pokoknya yang ada spread. MNCN, coba kita bahas deh. Ini satu keluarganya jadi caleg semua, terus juga Pak Haritano mulai dari lama sih, tapi mulai semakin apa ya, menonjol di politik seperti itu. Oke, kita bahas MNCN, di mana hari ini dia turun
3,57%, candlenya cukup solid, volumenya pun juga ada. Ini juga saham akut koreksinya ya, atau downtrendnya, yang sebenarnya agak saya sayangkan. Dulu saya sempat punya skenario dia double bottom 1, bottom 2, tapi ternyata market berkata lain, dia malah koreksi, reversal, breakdown support, pullback, lower low. Jadi ya untuk sekarang MNC ini masih saham downtrend. MNC all time high itu pada tahun 2013 ya, setelah dia bullish ketika bottom dari area 100 naik sampai 3.600-an. Nah, dan setelah itu dia downtrend, lower high, lower low, lower high, lower low, sempat breakout tapi tidak breakout structure, akhirnya lower low lagi dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ini MNC sudah mulai masuk area yang cukup menarik ya, dimana ini ada area retracement-nya yaitu Fibonacci 0,618 sampai 0,786, itu di 424 sampai 236. Dan seperti biasa ya, mungkin ini style saya ya, saya kurang suka spekulatif buy. Jadi kalau misalkan memang sudah mau masuk area entry, perhatikan dulu, kalau ada flow yang signifikan bisa ikut entry. Tapi yang jelas kalau buy bigger view, MNCN ini sudah mendekati area bottom. Bukan bottom sih, area retrace dari kenaikannya sejak tahun 2009 sampai 2013. 4 tahun dia bullish, yaitu 2013 sampai 2023, 10 tahun dia retracement, dan sudah mulai mendekati area retracementnya. Seperti itu. Artinya apa mas yang bisa diartikan dari analisa barusan? Nah, intinya gini, kalau misalkan teman-teman punya sahamnya posisinya agak atas ya ini tapi disclaimer, keputusan kembali ke masing-masing ya, cuman mungkin itu cara saya menyikapi. Misalkan contoh teman-teman sudah terlanjur nyangkut di atas nih, anggaplah nyangkut di 700, 1000 dan lain sebagainya, dan belum mau cut loss atau bakal berpikiran untuk cut loss, mungkin bisa wait and see dulu. Karena kalau misalkan dia rebound di area retracement, nanti reboundnya bakalan lumayan, seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang dan mau entry, bisa wait and see dulu. Artinya dia mulai mendekati area buy, tapi butuh 1-2 konfirmasi lagi, seperti itu. Area buy-nya pun juga masih cukup luas ya, karena kita masih pakai monthly. Ini di area retracement 424 sampai 236. Tapi kalau misalkan kita ke daily, ini juga belum kelihatan ada setupnya, jadi amannya sih lebih baik wait and see terlebih dahulu, seperti itu. Kita lihat transaksinya, masih downtrend, transaksi juga jelek, XC mampang di atas, dan ya itu untuk MNC. Kita lanjutkan, kita cari yang ada spread, kita masuk ke yang di beli asing tuh hari ini. Saya pengen bahas Medco deh. Ini apa ya? Padahal terjadi konflik geopolitik lagi, cuman minyaknya meresponnya beda, nggak kayak dulu zaman Ukraine ya. Oke, kita bahas, ini sempat menjadi setup yang disayangkan gagal, symmetrical triangle, katalisnya bagus, volumenya bagus, saya kira mau breakout, tapi ternyata market berkata lain, dia breakdown, konfirmasi, pullback, dan koreksi sampai sekarang. Dan ya, kita bahas Medco, dimana sebelumnya Medco ini kita bahas di bottom sini ya, dia koreksi dari 1400 itu dia koreksi sampai 800. Di sini terlihat adanya fase akumulasi dan juga setup ascending triangle. 1, 2, 3 berhasil breakout. Tidak pakai pullback, bikinnya continuation. Di sini dia membentuk sebuah pattern continuation, mungkin lebih ke bullish flag ya. Dan berhasil breakout. Naik lagi dan sampai di 1700. Tapi di sini mulai terlihat adanya seller ya, di mana candle mulai didominasi oleh candle seller. Dia reversal, sempat konsolidasi, tapi akhirnya terkonfirmasi bahwa dia mau reversal. Sekarang dia sudah punya structure lower high lower low, high low, lower high lower low. Artinya sudah dalam keadaan kondisi downtrend pada structure terdekatnya, seperti itu. Bahkan slope-nya juga sudah menguat, dan ya saya rasa untuk sekarang sudah mulai mendekati area support. Hari ini terjadi gap juga. Ini gap kan ada macam-macam ya, ada common gap, exhausting gap, dan lain sebagainya. Dan kalau saya melihatnya malah cukup menarik untuk spek buy ini. Tapi ini cukup riskan ya, karena dia stop loss-nya belum kelihatan. Seperti itu. Nah, untuk saat ini juga si Medco juga sudah mulai masuk area neckline yang sebelumnya di sini dia resist, breakout jadi support. Dan ya, ini mirip kayak MNCN tadi. Intinya sudah mulai masuk area kuat, tapi belum ada konfirmasi sama sekali. Konfirmasi pertama gimana mas? Ya kalau dia break high, ini kan high-nya hari ini di 1125 ya.
Kalau misalkan besok dia menguat break 1125 itu bisa spek buy dengan stop loss taruh di bawah 1190 seperti itu. Tuh kalau pengen dieksekusi, tapi kalau enggak ya wait and see aja karena memang belum terlalu jelas setupnya. Beda kalau misalkan kita entry di sini ya, main ascending. Jelas kalau buy before breakout bisa di sini, buy on breakout bisa di sini dan seterusnya. Atau kalau cari continuationnya bisa entry di sini dan seterusnya. Tuh. Dan kalau kita perhatikan transaksinya ini seperti biasa kurang bagus dan ya itu untuk Medco. Untuk sekarang support perhatikan 1100 sampai sekitar 1000 dari si Medco ini. Oke, kita lanjutkan. Kita cari yang ada spread lagi. Kita masuk ke yang merah-merah deh tuh hari ini. Mari. Pak Erik kasihan ya. Energi itu agak kurang oke juga view-nya. Ini minyak-minyakan malah baru pada dibantai nih. Komoditas kelihatan pada dibantai ya, minyak, terus emas, MDK tadi, terus pegas juga, ADMR. Apakah saatnya Tekno bersinar lagi? Nggak ada yang tahu. Saya pengen bahas pegas deh. Ini salah satu saham yang saya concern juga, sempat punya. Cuman ya nggak jodoh lah sama si pegas ini. Oke, ini Pegas turun, dia turun 5,79%. Candlenya solid, volumenya gede banget. Aduh, kurang enak ini volumenya dari si Pegas breakdownnya hari ini. Dan ya, terakhir Pegas itu dia bottom 2020. Setelah itu dia naik sampai area 2000. Kena sekali, kena dua kali, dan akhirnya dia koreksi. Kalau kita perhatikan juga Pegas ini saham downtrend ya. Setelah puncak di tahun 2014, dia double top. Dan ya ini terlihat area supply-nya dia. Makanya ketika kemarin dia naik sampai 2000, rejectnya cukup kuat tuh. Ini average marketnya nih. Terakhir dia bullish sampai 6000, double top, reversal, dan akhirnya downtrend sampai sekarang. Kemarin sempat juga naik sampai 2000, tapi nggak jadi ascendingnya. Agak disayangkan sih memang, cuman ya market selalu benar. Nih, satu kali, dua kali, kirain mau yang ketiga, tapi ternyata enggak. Kita juga bisa perhatikan kalau si Pegas ini sudah patah dari uptrendnya dia ya. Untuk yang dari tahun 2020 kemarin ketika dia membentuk uptrend, dia terlihat sudah patah untuk si Pegas ini. Dan terlihat kalau seller ini masih mendominasi sejak dari 2000 sampai sekarang ini masih dominan sellernya. Merah semua, hijau pun rejectnya kuat dan seterusnya. Nah, kita masuk ke view yang lebih kecil, dimana sebelumnya Pegas sempat bottom kemarin tuh di 1300 tuh mau bagi dividen di 1300, cuman ya marketnya berkata lain, dia pullback doang 1500 dan akhirnya breakdown lower low. Bahkan kalau kita agak inspiratif ya, ini bentukannya head and shoulder bisa juga, dimana shoulder kiri, head shoulder kanan. Dan kalau memang ini setupnya head and shoulder, maka targetnya pun juga bakalan lumayan dalam. Itu di area 800. Cuman kalau sampai 800 kok kayaknya agak susah juga. Karena kalau kita perhatikan ya, di sini ada area demand yang cukup kuat dari si Pegas ini di sekitar 1000 seperti itu. Nah, berhubung dia ada patah uptrend ya, kita bisa tarik Fibonacci dari bawah bottomnya dia sampai kemarin atas di 2000. Dan kalau kita perhatikan memang area kuatnya saat ini di sini sekitar 1000 sampai 900. Itu Fibonacci 0,618 seperti itu. Dan ya, itu pun juga masih perlu konfirmasi lagi dari si Pegas seperti itu. Kalau dari analisa fundamental sebenarnya sempat saya menganalisa cukup menarik, cuman mungkin tidak on track dengan kinerjanya dan lain sebagainya, dan akhirnya market menghargainya seperti ini. Intinya sih untuk sekarang belum terlihat tanda-tanda bottomnya untuk si Pegas ini. Mungkin 1080 sampai 980 lah baru area bottom dari si Pegas seperti itu. Kita lihat transaksinya agak kurang oke. Distribusinya juga cukup signifikan ya hari ini. Sellernya cuman setengahnya buyer, dan ya batasi risiko aja. Itu untuk Pegas. Saya lanjutkan. Saya pengen coba cek yang hijau-hijau. Kalau ada yang menarik kita bahas. Tekno ini juga mulai uget-uget ini.
raja itu emang beda sendiri, lain dari yang lain lah. Raja itu yang minyak lain koreksi dia naik, yang minyak naik, minyak lain naik dia juga ikut naik, dan seterusnya. Jadi kayaknya punya universe sendiri lah, universe penguasa. Kayaknya itu dulu untuk kalian kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support mana itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.